Toh, Bang, ini kasus yang lagi lumayan viral, Bang, Amar Zoni terkait masalah dipindahkannya Amar Zoni dari Cipinang ke Nusa Kambangan, yang notabene-nya terjadi sesuatu hal lah. Secara hukum, proses itu seperti apa sih, Bang? Kenapa dipindahkan? Apakah ada sesuatu yang memang besar sekali harus dipindahkan ke Nusa Kambangan? Ya, begini ya, saya jawab selaku praktisi hukum ya. Itu satu, ketika Anda bertanya tentang materinya mungkin saya tidak bisa jawab ya, karena saya ini bukan pengajarannya beliau, artinya saya tidak tahu peristiwanya ya. Tapi kalau terkait hukumnya yang ditanyakan, bahwa apa tadi pertanyaannya? Perpindahan dari satu tempat lagi dalam masih menjalankan proses, tapi dipindahkan ke Nusa Kambangan. Ya, ini satu hal yang lumrah apa memang seperti apa sih, Bang? Begini, kalau itu ada namanya petugas ini ada namanya hak diskresi ya. Hak diskresi itu bisa saja dia melakukan karena pertimbangannya sendiri ya. Tapi tentunya hak diskresi juga ini dilakukan haruskah mempertimbangkan namanya asas hukum, asas keadilan itu. Ya, tentu kan dipertimbangkan dulu bahwa apakah orang ini layak dipindahkan atau tidak. Seharusnya ya, ini kalau saya selaku praktisi hukum, ini seharusnya dulu dibuktikan, dilakukan penyelidikan dan penyidikan bahwa apakah perbuatan-perbuatan yang dituduhkan itu benar. Bang, ini kasus yang lagi lumayan viral, Bang, Amar Zoni terkait masalah dipindahkannya Amar Zoni dari Cipinang ke Nusa Kambangan, yang notabene-nya terjadi sesuatu hal lah. Secara hukum, proses itu seperti apa sih, Bang? Kenapa dipindahkan? Apakah ada sesuatu yang memang besar sekali harus dipindahkan ke Nusa Kambangan? Ya, begini ya, saya jawab selaku praktisi hukum ya. Itu satu, ketika Anda bertanya tentang materinya mungkin saya tidak bisa jawab ya, karena saya ini bukan pengajarannya beliau, artinya saya tidak tahu peristiwanya ya. Tapi kalau terkait hukumnya yang ditanyakan, bahwa apa tadi pertanyaannya? Perpindahan dari satu tempat lagi dalam masih menjalankan proses, tapi dipindahkan ke Nusa Kambangan. Ya, ini satu hal yang lumrah apa memang seperti apa sih, Bang? Begini, kalau itu ada namanya petugas ini ada namanya hak diskresi ya. Hak diskresi itu bisa saja dia melakukan karena pertimbangannya sendiri ya. Tapi tentunya hak diskresi juga ini dilakukan haruskah mempertimbangkan namanya asas hukum, asas keadilan itu. Ya, tentu kan dipertimbangkan dulu bahwa apakah orang ini layak dipindahkan atau tidak. Seharusnya ya, ini kalau saya selaku praktisi hukum, ini seharusnya dulu dibuktikan, dilakukan penyelidikan dan penyidikan bahwa apakah perbuatan-perbuatan yang dituduhkan itu benar, ya kan? Seharusnya dulu dilakukan penyelidikan, dikumpulkan bukti-bukti, mungkin CCTV dan lain-lain sebagainya. Jangan asal orang dituduh tiba-tiba hak diskresi itu dipergunakan untuk dikirim orang ke sana, ya kan? Harus dapat dibuktikan dulu. Setelah dilakukan penyelidikan bahwa benar Amar ini diduga melakukan tindak pidana sebagai pengedar, misalnya dengan bukti-bukti seperti ini. Yang jadi akan persoalan yang akan jadi masalah besar ketika di kemudian hari, bagaimana misalnya kalau ternyata Amar ini dijebak. Itu ya, ternyata Amar dijebak, ada orang tidak suka, ada orang yang tidak senang. Nah, ini kan persoalannya, ini kan di lembaga pemasyarakatan ya terjadinya. Ini kan luar biasa. Ya, kalau menurut saya semuanya tangkap itu semua petugas-petugas itu, bawa juga ke Nusa Kambangan itu. Karena itu tidak mungkin bisa masuk itu barang kalau tidak ada kerjasama di situ. Ya kan? Jangan hanya Amar saja dong yang dipindah ke sana. Ya kan? Tangkap semua itu. Makanya tadi saya bilang seharusnya dilakukan penyelidikan yang baik dulu, dikumpulkan bukti-bukti, baik itu barang bukti maupun juga alat bukti. Ketika benar-benar bahwa Amar ini diduga keras melakukan perbuatan itu, barulah hak diskresi itu dipakai.
Jangan serta-merta orang dikirim ke sana kayak teroris, ya kan? Betul. Ya, itu seperti itu diborgol, ditutup mata, dan lain sebagainya. Ya, kira-kira gitulah ya. Oke, Bang, berarti gini, memang secara logika kan ya semua harus terlibat ya Bang. Nggak mungkin barang itu masuk ke dalam kalau tidak ada yang menjembatani. Iya kan Bang? Itulah tadi, makanya di awal sebelum hak diskresi ini dipergunakan, seharusnya proses hukumnya dulu itu dijalankan, lakukan penyelidikan, ya kan, kumpulkan bukti-bukti, ya kan seperti itu. Setelah memang benar-benar diduga keras bahwa Amar Sony ini melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan mengedarkan barang di dalam itu, di dalam selnya, ya barulah dipergunakan hak diskresi itu. Nah, kedua, ini hal yang menjadi ini bagi saya. Ini kan orang ini dipesakitan ya, artinya dia terbatas gerakannya. Terus bagaimana ada barang itu masuk? Kalau saya sih ya, melalui ini saya berpesan, itu para petugas-petugas yang berjaga pada saat itu kalau perlu juga diperlakukan kayak Amar Sony itu, ditutup matanya, diborgol tangannya, diborgol kakinya, dibawa ke Nusa Kambangan. Nah itu. Karena menurut saya bahwa tidak mungkin terjadi persoalan ini kalau tidak ada oknum yang bekerja sama itu. Ya kan? Nah harus dulu dibuktikan bahwa benar-benar Amar Sony melakukan itu, baru hak diskresi ini. Kalau tiba-tiba baru isu, baru orang diborgol matanya, baru diborgol tangannya, ditutup matanya, diborgol kakinya, dibawa. Terus bagaimana dengan psikologi keluarganya? Kan hukum itu kan ada namanya asas manfaat, ya kan? Ada namanya asas keadilan. Janganlah dipertontonkan ke seluruh bangsa ini hal-hal yang tidak bermanfaat itu. Artinya tujuan hukum itu tidak tercapai. Penegak hukum itu kan harus kan benar-benar menegakkan hukum, ya kan, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, ya kan, memberikan manfaat, edukasi, ya, memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Itulah tujuannya sebenarnya penegak hukum itu diadakan. Seperti polisi dibayar oleh negara, dia harus menegakkan hukum, ya kan, jasa dibayar oleh negara untuk menegakkan hukum tadi supaya tujuan hukum itu tercapai. Begitupun juga hakim, begitupun juga pengacara, ya kan. Seperti itulah, makanya tadi jujur saya tidak sepakat ketika hak diskresi itu tiba-tiba dipergunakan tanpa dilakukan dulu proses hukum dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan itu ketika ada dugaan tindak pidana, maka itu dilakukan penyelidikan dulu bahwa apakah tindak pidana ini benar atau tidak. Apakah benar si pelaku ini melakukan tindak pidana atau tidak. Ketika itu ditemukan dalam penyelidikan itu baru ditingkatkan ke tahap penyidikan. Tujuannya apa? Mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan tersangkanya. Nah di tahap itulah baru orang itu kira-kira bisa dibawa ke Nusa Kambangan, ya kan? Tapi kan ini kan kalau pengedar, pemakai, kan yang dibawa sebenarnya kalau pertanyaannya bisa nggak dihukum mati? Bagaimana bisa dihukum mati? Terancam. Iya kan? Kalau misalnya diancam dan lain sebagainya, memangnya ini adalah perbuatan yang sangat berat sekali. Karena yang diancam hukum mati itu adalah perbuatan yang sangat berat sekali, kayak bandar narkoba, ya kan, pengedar secara internasional, ya kan. Kalau teroris yang bagaimana, ya kan. Nah itu, jadi kan penegak hukum yang ada ini, cobalah itu kan harus kan kita mengedepankan namanya rasa keadilan ini. Bukan rasa keadilan hanya terhadap Amar Sony saja, tapi juga para keluarga-keluarganya, bahkan mungkin seluruh warga negara Republik Indonesia ini akan menilai penegak-penegak hukum seperti ini yang tidak profesional, ya kan, sehingga seakan-akan perbuatan ada segelintir penegak hukum yang tidak baik, sehingga masyarakat Indonesia itu sudah menjudge bahwa hukum di Republik kita ini bobrok, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Padahal itu ada beberapa perilaku penegak hukum yang tidak benar,
ya kan? Karena sejujurnya saya ini juga banyak teman penegak hukum lainnya, polisi, jasa hakim, pengacara-pengacara yang profesional, itu banyak yang benar-benar melakukan penegakan hukum dengan menerapkan 3 asas tadi itu. Seperti itu ya. Bang, sorry sedikit ya Bang. Abang sebagai praktisi hukum nih mungkin memberikan juga edukasi buat kita nih Bang. Amar itu belum disidang langsung dipindahkan. Apakah memang bisa seperti itu Bang secara hukum SOP? Tadi saya sudah jelaskan ya. Jangankan disidang. Melalui persidangan ya, itu Bang. Jangankan disidang, tapi kan itu kan hak diskresi. Artinya itu tindakan secara tiba-tiba yang bisa dilakukan oleh penegak hukum itu ya. Itu namanya hak diskresi, ada padanya. Misalnya dia boleh mengabaikan aturan hukum itu, tapi kan harus dilihat dulu. Kira-kira kalau tidak ambil tindakan seperti ini, dampak yang ditimbulkan apa? Apakah Amar Soni bisa melarikan diri, ataukah apa? Ataukah bisa mempengaruhi satu rutan dan lain sebagainya, kira-kira gitu ya. Itu namanya hak diskresi. Tapi makanya saya bilang hak diskresi itu kalau mau dipakai harus benar-benar kita perhitungkan. Kita harus mengacu kepada 3 asas. Ketika pertanyaannya tadi, boleh nggak sebelum sidang sudah dibawa ke sana? Ya kalau hak diskresi, pertimbangannya mereka ya boleh-boleh saja. Tapi kan seharusnya kalau kita melihat kasusnya ini, kan dianggap dia pengedar. Di dalam itu berarti skalanya sangat kecil ya. Skalanya sangat kecil. Kalau di daya rusak itu berarti 10-20 orang lah maksimal ya yang bisa rusak. Nah terus tiba-tiba kok dibawa ke sana, diperlakukan kayak teroris, ditutup matanya, ya kan, diborgol tangannya, diborgol kakinya, seakan-akan ini kejahatan luar biasa. Nah pertanyaan seriusnya, kira-kira mencerminkan nggak asas keadilan seperti itu, ya kan? Bermanfaat tidak bagi keluarganya, dan bahkan bagi kita ini melihat penegakan hukum seperti ini kan miris melihatnya. Kira-kira itu jawabannya ya. Oke. Sama. Bang, terakhir, berarti bisa bilang abang tidak setuju kalau pengedar dihukum mati walaupun dia seorang pengedar. Ini menarik. Pengedar kan seperti Freddy Budiman ini. Akhirnya dihukum mati walaupun sudah 3 kali. Karena merusak ya Bang, gitu kan, dianggap merusak. Menarik ini. Yang masuk kategori hukuman mati itu adalah skala besar, ya. Boleh juga pengedar dihukum mati kalau itu skalanya besar, daya rusaknya besar. Nah kalau Amar Soni dibilang pengedar kemudian dia mau dihukum mati tanpa dilihat daya rusaknya, itu palingan 5 orang yang bisa diedarkan di situ. Lah kemudian kalau Amar Soni dihukum mati semua itu petugas-petugas itu, karena tidak mungkin barang itu masuk kalau tidak ada oknum yang di luar yang memasukkan barang itu. Kira-kira begitu ya. Kalau pertanyaannya sekali lagi ya, kalau pertanyaannya apakah abang setuju kalau pengedar narkoba ini dihukum mati? Saya sangat setuju sepanjang itu memenuhi syarat. Karena orang dihukum mati itu rata-rata perbuatannya skala besar. Ya pengedar jaringan internasional ya harus dibunuh itu, ya kan? Tapi kalau Amar dituduh melakukan pengedaran, itu kan skala kecil. Di dalam tahanan itu palingan 5 atau 3 orang, ya kan? Nah terus bagaimana? Kalau kita mengacu ke asas keadilan, adil nggak kalau dia hanya mengedarkan ke 5 orang itu baru dihukum mati? Jangankan dihukum mati, rasa keadilan itu sudah mencederai hukum ini ketika hanya dituduh mengedarkan untuk 5 orang, kemudian dia ditutup matanya, diborgol tangannya, kakinya dibawa ke Nusa Kambangan. Itu berlebihan daya rusaknya. Bahkan koruptor ini daya rusaknya sampai triliunan tidak dibawa ke sana. Kenapa tidak dibawa ke sana? Karena itu daya rusaknya seluruh bangsa Republik Indonesia. Kira-kira gitu ya. Oke, berarti Bang terakhir, berarti sebetulnya harus dibenahi adalah kebobrokan dari lembaga itu sendiri dulu Bang. Nah, kalau saya itu pertanyaan sangat bagus ya. Jadi ini moral ya. Kalau aturan hukum kita itu saya pikir sudah baik kok, ya kan? Kalau mau ganti undang-undang ribuan kali saja, ketika moralnya penegak hukum ini rusak, kau ganti pun 20.000 juta, ya kan? Itu tidak ada gunanya bagi saya. Ya, kita berharap ya, karena begini, kalau kami ini kan sudah umur saya ini kan sudah 58 ya.
ya mungkin nanti ada anak cucu kita dan lain sebagainya. Jadi harapan saya semoga kedepannya ini orang-orang yang memang diberi kewenangan atau ditunjuk oleh negara untuk menjadi penegak hukum, menjadilah penegak hukum yang baik. Ingat bahwa karma itu akan mencari tuannya. Ya, itu ya. Oke, sip. Mantap.